يفقه قولي بجاه النبي وصحبه الآل وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يوم الدرب وإرقاد النبي النور. اللهم ارزقنا فهم النبيين وأفضل المرسلين وأحمد الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم والكرم والتقوى جميلا بالعافية يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكرة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. قال الشيخ سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله رحمة الأبرار ورضي الله عنه ورضاه في كتابه سفينة النجاة وشرح نيل الرجال سيد أحمد بن الشاطري رحمه الله رحمة الأبرار ورضي الله عنه ورضاه. نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم عباد الصالحين في الدارين آمين. فصل قال فصل موجبات الغسل ستة: علاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس والولادة والموت. Alhamdulillah, nasyukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Masjid Al-Ikmal. Jangan lupa kita niat i'tikaf selama di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah ta'ala. Lanjutkan daripada majelis ilmu dalam kajian ilmu fikih madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar wa radhiyallahu anhu radhah. Di dalam pembacaan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, sampai ke pembahasan kita di malam hari ini masalah hal-hal yang mewajibkan mandi atau mandi hadas besar. Ikhwan rahimakumullah, sebelum kita jelaskan apa saja yang mewajibkan mandi, maka kita jelaskan terlebih dahulu bab masalah usul, bab masalah mandi. Definisi daripada mandi yaitu secara bahasa asailan, sesuatu yang mengalir, jalan mengalir. Adapun secara syariat ta'mimu jamil badani bil ma' bi niyatin makhsusatin, yaitu menyeluruhkan badan dengan air dengan niat yang khusus. Jadi badan keseluruhan kena air dengan niatnya, maka sudah dinamakan mandi. Mandi hadas besar, mandi sunnah, mandi apa sudah. Ya, intinya menyeluruhkan air dengan badan dengan niat yang khusus, tergantung niatnya. Kemudian hukum mandi sendiri terbagi menjadi 5. Ada 5 hukum. Seseorang tatkala ingin mandi, dia ada 5 hukumnya. Jadi mau mandi aja dia ada hukumnya, ya, nggak sembarangan. Di dalam ilmu fikih ada hukumnya Bapak Ibu sekalian. Apa aja hukumnya? Hukum yang pertama, ada kalanya wajib. Seseorang mandi hukumnya wajib. Kapan itu mandi hukumnya wajib? Nanti kita akan jelaskan apa saja yang mewajibkan mandi. Sittatun, ada 6. 6 itu nanti kita jelaskan. Itu yang pertama. Begitu juga masih hukum yang wajib kalau andai kata mandi sunnah dinadarkan. Mandi sunnah dinadarkan, misalkan pengen mandi Jumat, hukumnya tadinya sunnah, tapi berhubung nadar maka menjadi wajib. Mandi Id, mandi hari Id, mandi apa? Mandi di Arafah, di Mina. Nah, itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Maka bisa menjadi wajib kalau dinadarkan. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, terkadang hukum mandi hukumnya sunnah. Seperti apa? Mandi Jumat, mandi hari Id, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu sunnah mandi. Sunnah. Jadi kita diajarkan kebersihan. Mandi. Sampai diingetin, mandi ini sunnah, mandi ini wajib, mandi ini sampai diingetin seperti itu. Ya, sampai diingetin. Karena ada orang-orang di luar sana, terkadang di luar orang-orang di luar Islam, ya,
Mereka mandinya kadang belum tentu sehari sekali. Belum tentu sehari sekali, apalagi daerah-daerah dingin. Malas tuh mau mandi ya. Kita kalau naik ke daerah mana? Misalkan di sini yang dingin. Kayak Palembang, Pagar Alam apa-apa. Kadang apalagi pagi-pagi, malas mau mandi. Ya, segan udah. Nah, berhubung ada hukum mandi menjadi wajib atau sunnah, maka akhirnya mau mandi. Seperti itu. Kemudian itu suruh jaga kebersihan. Jadi bukan karena ada sebab wabah aja. Ada wabah corona, covid, itu suruh cuci tangan, mandi, bersih-bersih segala macam. Memang di dalam agama kita dianjurkan. Ya, agama yang selalu mengutamakan kebersihan adalah Islam. Semuanya di dalam segala hal. Kita pengen makan suruh apa? Cuci tangan. Sesudah makan, cuci tangan. Ya. Baru pulang suruh ngapain? Cuci tangan, cuci kaki, kadang suruh mandi. Ya. Terus kemudian pengen sholat, wudu, itu diantaranya cuci tangan. Nah, terus seperti itu. Banyak hal. Ya. Bangun tidur suruh cuci tangan. Masya Allah banyak. Ya, disuruh cuci tangan. Kayak seakan-akan baru, oh iya cuci tangannya harus kita ini. Tidak, di dalam agama kita an-nadhafatu syu'batun minal iman. Ya, nadhafah yaitu kebersihan sebagian daripada iman. Biasa bersih, hidup bersih. Biasakan hidup bersih. Tapi bedakan antara bersih dengan was-was. Nih mandi berkali-kali, Masya Allah. Ya, cuci tangan terus-terusan. Oh masih belum masih kurang ini. Nah, jangan, bedakan. Ya, segala sesuatu khairul umur awsatuha, sebaik-baik hal adalah pertengahannya. Ya, bukan terlalu berlebihan juga. Bukan juga teledor, enggak sama sekali. Intinya tetap dilaksanakan. Apalagi itu anjuran di dalam syariat. Kemudian, yang ketiga, terkadang hukum mandi hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Apa? Kalau dia pengen mandi biar badannya seger aja. Oh nggak enak nih badannya lengket semua nih. Ya pengen mandi biar seger. Nah ini hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Atau pengen biar bersih, tapi tanpa niat yang baik. Kalau niat yang baik menjadi ibadah. Berhubung nggak ada niat baik, cuma pengen bersih aja, maka hukumnya mubah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, terkadang hukum mandi hukumnya makruh. Ya. Kapan mandi hukumnya makruh? Kalau dia bagi orang yang sedang puasa mandinya nyelam. Mandinya menyelam. Dikhawatirkan apa? Masuk air. Lagi puasa, giliran puasa aja, wah bersih banget. Ya wudu kumur-kumur apa? Ya Masya Allah. Giliran nggak puasa dikit, gitu. Masya Allah. Ya akhirnya ketelan. Nah ini bisa batal. Ya seperti itu. Dan kemudian yang kelima, terkadang hukum mandi hukumnya haram. Ini haram terbagi menjadi dua. Ada haram tapi sah mandinya, ada haram tidak sah mandinya. Udah haram nggak sah lagi mandi. Ya. Ada haram sah mandinya. Ya, kita pengen mandi apa misalnya wajib apa segala macam. Tapi hukumnya haram misal. Tapi sah mandinya. Ya dihukumi ya. Gimana? Bima'in maghsub kalau andai kata airnya air curian. Dia nggak ngomong lagi sama tuan rumah, main guyur aja, berarti mandi. Wah seger, ada keran nih di luar, keran orang. Ya, langsung aja pasang selang atau apa, mandi kucurin langsung. Ya, Masya Allah. Nah seperti itu. Ada haram ngambil haknya orang tanpa izin. Kecuali kalau udah diizinkan. Ya, ini belum diridhoi, belum ini. Nggak apa-apa, rumah teman juga. Jangan biasain kayak gitu. Ya, tapi biasakan izin kalau punya orang lain. Ya, ini mandi. Tapi dapetin airnya dalam cara yang haram, maka haram tapi sah mandinya. Kemudian ada haram tidak sah, udah haram nggak sah lagi, harus ngulang nanti.
Kapan? Posisi seperti apa? Mandinya perempuan yang sedang haid dengan niat yaitu apa? Pengen ibadah atau pengen niat apa? Menghilangkan haidnya atau apa? Mengangkat hadas besar. Oh, masih haid perempuan, belum selesai. Oh udahlah, kelamaan nunggunya, mandi aja sekarang deh. Ya, mandi hadas. Ya, mandi hadas sehingga belum bisa. Kalau mandi cuma seger badan nggak apa-apa. Tapi kalau mandi buat hadas nggak boleh. Udah haram, nggak sah lagi. Kenapa? Orang posisinya dia belum menjadi suci dari haidnya. Nah seperti itu. Bayangin hukum mandinya aja jadi udah jelas-jelas. Ya. Ini semua diatur dalam ibadah. Makanya ibadahnya kalau dia mengerti tentang ilmunya nikmat. Sekarang kita akan mempelajari apa saja yang wajib mandi di dalam Islam, ya di dalam agama. Apa saja yang diwajibkan mandi di dalam mazhab Imam Syafi'i, apa saja. Gal faslun mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6. Yang mewajibkan mandi ada 6. 6 ini 3 khusus bagi perempuan, ya, 3 lagi laki dan perempuan, laki maupun perempuan. Ini yang mewajibkan mandi, bukan mandinya bareng. Yang mewajibkan mandi ini berarti laki perempuan mandi, bukan. Ya, tapi yang mewajibkan mandi. Nah, seperti itu. Apa aja? Gal di sini jelaskan ilajul hasyafati fil farji. Ini masih laki maupun perempuan. Yaitu bertemunya atau masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan, yaitu kemaluan perempuan maksudnya. Nah, ini ilajul hasyafati fil farji. Wajib mandi deh. Wajib mandi. Mau lakinya, mau yang perempuan tetap wajib mandi. Walaupun tidak inzal. Apa inzal? Tidak keluar air maninya. Tatkala hubungan suami istri seseorang masuknya kepala kemaluan laki-laki, maaf misalkan helmnya deh, ya hilang semua udah tenggelam. Walaupun semuanya belum habis. Ya, baru hilang sedikit doang. Ini yang muda banyak deh. Insyaallah biar cepat pada nikah semua ya, insyaallah. Ya. Jadi ilajul hasyafati fil farji, jadi masuknya atau hilangnya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Sebetulnya tidak kemaluan perempuan aja, pokoknya masuk kepada faraj. Tatkala kepala kemaluan sudah ketutupi, sudah hilang, maka dia wajib mandi. Walaupun habis itu nggak jadi. Misal udah tua nih misalnya, kaget dikit aja udah lemes lagi itu don ya. Nah, tiba-tiba baru masuk nggak jadi, kaget, nggak jadi, keluar lagi cabutkan, padahal udah ketutupkan semua kemaluannya, maka tetap wajib mandi, baik yang laki maupun yang perempuan wajib mandi. Ya maaf nih, ya ini bukan apa namanya, bukan porno ini. Memang ilmu di dalam ilmu agama, ya ilmu kita jelaskan biar tahu. Ntar pikir, oh kan saya nggak keluar air mani, saya nggak ini, mau tahu wajib mandi. Tidak, walaupun cuma kepala kemaluan laki-laki, kepala kemaluannya sudah masuk, maka wajib mandi. Dan yusamma faraj. Adapun bagi laki-lakinya, hilangnya atau masuknya kepala kemaluannya itu bukan mesti pada kemaluan seorang perempuan. Kemaluan depan, kemaluan belakang, walaupun itu hal yang haram sudah jelas. Nah, misalkan kemaluan depan atau kemaluan belakang atau apa namanya, manusia atau hewan atau orang yang udah meninggal, misal seperti itu. Ya jelas kan ada yang halal, ada yang haram. Ya, nggak misal aja ada orang seperti itu, tetap wajib mandi. Bayangin, orang habis maksiat tetap wajib mandi. Orang naudzubillah berzina atau datengin hewan, ya datengin hewan, tetap wajib mandi. Makanya ada orang ahli ibadah, dijelaskan di dalam kitab Risalah Mawan Nasr Diniyah.
Kenapa kita beribadah harus dengan ilmu? Jangan sampai orang menganggap orang yang tanpa ilmu dia ahli ibadah. Ada orang dikenal dengan ahli ibadah, wah nggak tinggal ibadahnya, bahkan dia nggak nikah. Wah hebatnya orang, kuatnya. Tidak, sebetulnya tidak kuat. Ya orang nggak ngamalin sunnah Nabi. Ya nggak ngamalin sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi menikah. Kalau bagi orang yang sudah punya ada jodohnya, ada calon ininya, dan ada kemampuan, sudah menikah. Ini orang ibu-ibu sekarang ya bu ya, anaknya mau nikah muda ribut ya. Giliran pacaran, wah seneng. Wah anak saya tuh pacarnya, masya Allah. Padahal dosanya ngalir ke orang tua tuh. Selama dia pegangan, selama dia jalan, selama dia berduaan ngalir terus ke orang tuanya yang membiarkan. Giliran mau nikah muda rame. Kenapa itu, ada apa? Jangan-jangan kecelakaan tuh. Ya, emang mobil kecelakaan. Ya. Wah, kenapa tuh? Ada apa tuh nikah muda? Oh, sial ini segala macam masih. Giliran orang maksiat, dia seneng, dia gembira. Zaman sekarang kan begitu, bapak ibunya begitu. Oh lihat tuh, nggak apa-apa Ustaz. Jadi jalan sama siapa? Zaman lakinya suaminya, bukan nama pacarnya Ustaz, nggak apa-apa itu, aman deh. Oh aman katanya jalan sama pacarnya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini zaman sekarang. Makanya di zaman sekarang, ente kalau bisa lihat sensus penduduk, coba lihat sensus. Ya, ini dahsyat banget. Yang kita dapatkan waktu itu di daerah mana, Jawa Timur apa? Ya, ini di Palembang juga nggak menutup kemungkinan. Kalau ente lihat, baik SMP ataupun SMA, apalagi kuliah, ya berapa persen perempuan yang sudah tidak perawan? Berapa persen perempuan yang sudah tidak perawan? Yang nikah. Terus kalau kita lihat di kelurahan kantor urusan agama, berapa banyak yang nikahnya karena kecelakaan? Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena orang tuanya mensepelekan masalah pernikahan. Dia menunda-nunda, padahal udah datang jodohnya, kemudian mestinya dipergampang. Orang mau ibadah, bukan mau maksiat. Mau ibadah dipersulit. Warisan ini dulu, ini segala macam. Wah, masya Allah. Kalau orang anaknya memang mau belajar, labas nggak apa-apa. Dia kuat, insya Allah. Tapi kalau sudah anaknya pengen menikah, khawatir dia berbuat zina, maka nikahkan orang tuanya. Nikahkan. Urusan nanti dia, kedepannya bagaimana? Nanti pegawai gimana? Ya tinggal orang tuanya. Kayak orang tuanya nggak pernah hidup aja. Dulu mungkin mau nikahnya juga muda juga orang tuanya, kan begitu. Anaknya sampai besar-besar aman, masya Allah. Jadi ikhwan rahimakumullah, diajarkan kita bagaimana cara untuk benar-benar beribadah dengan sesuai ilmu. Ini semangat, merasa terbela semuanya yang jomblo-jomblo nih. Ya. Jadi ikhwan rahimakumullah. Ya. Karena zaman sekarang fasad ya. Saya bukan nyuruh kalian nikah cepetan, tidak. Kalau masih belajar bismillah, kalau memang kuat. Tapi benar-benar belajar. Tapi kalau sudah melenceng ke kanan, ke kiri, WA, chatan segala macam, sudah. Ya, naudzubillah, jangan sampai nanti ngalir dosanya juga ke orang tuanya, naudzubillah. Orang tuanya ibadah, masya Allah, majelis nggak tinggal, ke masjid segala macam, nggak tahu anaknya ngalor ngidul dibiarin. Ya, naudzubillah. Jadi ikhwan rahimakumullah, kembali lagi cerita tadi, ada seorang dinyatakan ahli ibadah, dianggap ahli ibadah. Tapi dia berhubung ibadahnya tidak tahu dengan ilmunya. Enggak semua dia tahu ilmunya. Dia ibadah. Kalau datang syahwatnya dia datangin hewan. Kan yang enggak boleh zina katanya. Hewan berarti boleh-boleh aja, kan enggak zina berarti. Masya Allah. Ini karena apa? Karena tidak tahu ilmu. Jadi ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, ini contoh. Bagi siapa, pokoknya intinya kepala kemaluan laki-laki sudah tertutupi, ya, sudah masuk ke dalam kemaluan, maka wajib mandi. Dan segitu aja, nggak usah panjang-panjang ya penjelasannya. Ini masih alam gaib ini. Kalau ini udah alam nyata sebelah sini, ya. Ini alam gaib semua mas ini. Nggak usah dibayangkan. Ya ada alam nyata, ada alam gaib. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Ya. Nih yang kedua. Yang kedua keluarnya air mani. Nah, ini keluarnya air mani baik dengan sengaja atau
tidak sengaja. Ya, pokoknya dia keluar air mani, mau dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Nah, keluar air mani. Misal anak baru balik, mimpi basah, ya, mimpi becek, ya. Ditanya ngapain? Mimpi basah, pikir ngompol, baunya lain katanya, ya. Masya Allah. Tinggal orang tuanya aja senyum-senyum, oh udah gede ternyata dia, ya. Masya Allah. Ada terjaga, jelas terjaga, sengaja, ya jelas-jelas sengaja. Mau dia karena, kalau hubungan jelas hubungan suami istri, karena masuk aja sudah wajib mandi kalau kepala kemaluan laki-laki ini sudah tercukupi. Kalau misalkan naudzubillah, dia tidak hubungan tapi melalui dengan apa? Tangan misalkan. Apa istilahnya tuh? Nani. Nah, itu. Wah, hafal dia, nani langsung. Ya. Masya Allah, naudzubillah haram ya. Jangan. Itu orang yang biasa istimna, dalam bahasa Arab istimna. Orang yang biasa istimna, onani, ya nanti tangannya di akhirat dia hamil, ya tangannya di akhirat dia hamil dan disaksikan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua menyaksikan perbuatan dia apa ya, perbuatan dia yang ditutupi semuanya. Oh, belum lagi masuk ke dalam nerakanya Allah. Waliyadzubillah. Hati-hati. Ya, yang suka begitu, yang apa segala macam itu bahaya, buang jauh-jauh. Ya, jangan lagi. Nah, jadi ikhwan rahimakumullah, ya kadang kita liatin, ya kalau banyak anak bujang, kamar mandinya banyak cicak, ya banyak apa? Bapak-bapaknya tahu deh. Jadi ikhwan rahimakumullah, lanjutin lagi. Pokoknya keluar air mani, baik sengaja atau tidak sengaja, baik terjaga ataupun mimpi, tatkala dia keluar air mani dengan tanda-tandanya, karena ada yang bukan. Tanda-tanda air mani bagaimana sih? Imam Nawawi menjelaskan. Kalau maninya seorang laki-laki yang sehat, jadi ada yang sakit, yang seorang laki-laki yang sehat, maninya air berwarna putih. Air bernama putih. Putihan. Ya. Kemudian fakhinun. Apa? Kental. Ya, kental. Air mani ya kental. Kadang lengket maksudnya. Ya tadaffaqu fi hali khurujihi duf'atan ba'da duf'atin. Keluarnya bertahap, sedikit demi sedikit, bukan curut. Kalau curut ya kencing tuh. Ya, beda itu. Ya. Wa yakhruju bi syahwatin, kalau ente keluar segitu wah pingsan itu bisa. Wa yakhruju bi syahwatin, keluarnya dengan syahwat. Dengan syahwat, lagi benar-benar syahwat keluar. Kalau syahwatnya belum full, masih sebagian, itu keluarnya bukan air mani. Nanti kita akan jelaskan itu apa. Wa yataladzatu bi khurujihi, merasa lezat dengan keluarnya, nikmat ya. Ya. Wa yaqibu khurujal futur, dan setelahnya mengakibatkan lemas. Ya, lemas ya. Wa raihatuhu ratban, baunya kalau lagi basah baunya kara ayati talaq qaribatu min raiti ajnbur, seperti adonan kue tepung. Ibu tahu gak baunya tepung adonan? Ya, ibu-ibu kalau lagi masak kue, ya, kita bilang ibu-ibu pada senyum-senyum ibu-ibu. Enggak, maksudnya adonan kue. Anak nanya adonan kue. Adonan kue ya. Kalau ibu bikin apa, ya dicium baunya itu mirip. Itu mirip. Kemudian waya bisan, adapun kalau kering, kara'iyati bayadhi baydul jujad, seperti baunya putihnya apa? Telur, putih telur ayam. Nah, putihnya bau dia kayak gitu. Itu kalau kering. Tapi kalau pesing udah jelas itu, ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di sini jelaskan waqad tufqadu ba'du hadhihi sifat ma annahu maniyun mujibun lil ghusl. Terkadang sifat yang kita jelaskan tadi, ciri-ciri yang kita jelaskan tadi terkadang enggak ada, Pak, Bu. Padahal itu adalah mani yang mewajibkan mandi. Jadi ciri yang akurat
dia harus ada 3 hal, salah satu di antara 3. Yang pertama, keluarnya dengan syahwat dan mengakibatkan lemas setelahnya. Yang kedua, baunya seperti bau adonan kue. Yang ketiga, keluarnya bertahap, sedikit demi sedikit. Itu salah satu di antara 3 ada, maka dihukumi mani, air mani. Wajib mandi. Ini wajib mandi. Tapi nggak batal wudu. Oh, kok Ustaz bisa? Ya ente nggak nyenggol perempuan lawan jenis. Ente nggak tidur, ya. Keluar tiba-tiba misalkan, ya, nggak megang kemaluan, tiba-tiba keluar air mani. Punya wudu. Tuh wudunya buat apa? Minimal kalau ente ditanya ente punya wudu, ente jawab benar, ente punya wudu, kan begitu. Tapi nggak boleh tetap ke masjid segala macam, nggak boleh. Kenapa? Karena masih hadas besar, harus mandi dulu. Ya. Kemudian, adapun maninya seorang perempuan ini, ya, famaun asfaru, airnya berwarna kekuningan. Beda. Kadang enggak ada perempuan yang enggak paham dia maninya sendiri. Oh, ini pikir air apa, ini apa segala macam. Padahal habis hubungan suami istri mungkin merasakan nikmat, lezat, kemudian keluar air mani. Tapi dia enggak tahu kalau ini air apa. Ya. Airnya ke warna kuning. Raqiqun, dia tidak tebal tapi tipis. Maksudnya apa? Enggak kental. Jadi tipis. Cuma sekedar basah aja gitu. Nah, itu maka itu maninya perempuan. Sudah jelas air mani? Ya, sudah jelas. Sekarang kita bahas lagi, ada 2 air lagi yang keluar dari kemaluan. Apa? Ini mewajibkan wudu, membatalkan wudu. Ya, membatalkan, bukan mewajibkan wudu tapi membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi dan najis. Kalau mani itu mewajibkan mandi, tidak membatalkan wudu, tidak najis. Itu bedanya. Kalau 2 air lagi yang keluar ini sama-sama model kayak air mani, tapi membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi dan najis dia. Apa aja? Yang pertama, jadi kadang sifat itu tidak ada semua. Walau daman abilqan, kadang yang keluar bercampur darah, mungkin tuh laki-laki lagi nggak sehat apa tapi ada tanda-tanda mani, bercampur darah dia, maka dihukumi tetap mani dan dihukumi tetap suci. Kenapa? Karena air mani dia. Ya. Kemudian yang 2 air lagi, yang pertama ada namanya madhi. Yang kedua ada namanya wadi. Ada madhi, ada wadi. Jadi Pak, Bu juga harus tahu. Nanti anak-anak bujangnya jadi bisa membedakan. Ya, dikasih tahu mana ini air mani. Nah, ini wajib mandi nak. Ya, wajib mandi. Ya, ini nggak najis ini. Ya. Tapi kalau ada kain yang lain ganti, maksudnya dipakai pepeta begitu, jangan. Ya. Kalau yang 2 ini, nah ini batal wudu, kamu harus wudu, dan ini najis, wajib diganti, basuh. Ya, seperti itu. Apa itu? Yang pertama madhi, yang kedua wadi. Apa bedanya? Kalau madhi, air yang berwarna putih, raqiqun, yaitu dia tipis, ya tidak kental. Al-lazij, dia lengket. Yang keluarnya tatkala syahwat atau tanpa syahwat. Jadi pertengahan. Kadang ada kan putih-putih keluar dari kemaluan, ya. Dia tengah-tengah syahwat sebelum hubungan atau apa, tiba-tiba ada keluar putih-putih. Ini namanya madhi, Pak. Ini namanya madhi. Tidak bertahap keluarnya dan setelahnya tidak mengakibatkan lemas. Ya, ini madhi. Yang kedua adalah wadi. Wadi itu air yang berwarna putih, sakhin, kemudian dia kental, kadir, keruh warnanya, bukan putih bening, tapi putih susu gitu, keruh. Yang mana nggak ada baunya, keluarnya biasanya habis ngangkat berat atau habis buang air kecil, sambil buang air kecil keluar putih-putih cairan. Ini namanya wadi. Ini namanya wadi. Dua-duanya najis. Air madhi dan wadi najis. Membatalkan wudu tapi tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau mani itu suci, mewajibkan mandi tapi tidak membatalkan wudu.
Ini yang harus kita pahami. Jadi yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani baik dari kepala kemaluan laki-laki atau yang tampak dari kemaluan perempuan yang masih perawan, ya, tampak, atau yang keluar dari kemaluan perempuan yang sudah tidak perawan lagi, keluar tatkala dia dalam posisi jongkok, duduk. Nah, dari situ. Kalau sudah tampak dari situ, maka kalau dia mani air dirinya sendiri, bukan maninya orang. Maksudnya banyak orang kadang ada hubungan suami istri yang keluar bukan maninya dia tapi mani suaminya mungkin atau apa. Nah, ini lain lagi. Seandainya dia ragu, misalkan bangun tidur ragu deh, yang keluar mani apa mati, atau dia ragu, nih mani apa mati, ya baunya nggak berasa baunya, kecium, ini nggak aneh, wow, bingung, serba bingung, dia nggak ada ini, maka dia boleh pilih salah satu. Dia kalau dia jadikan mani, maka dia mandi, nggak perlu basuh yang itu karena suci, ya. Kalau dia jadikan madhi, maka dia berwudu dan basuh yang kenanya karena najis. Seperti itu ya Pak. Tinggal pilih dia aja. Kalau dia tidak mengerti, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang mewajibkan mandi. Dah, jangan panjang-panjang di situ. Ya. Yang ketiga yang mewajibkan mandi ini bagi perempuan wal haidu haid. Ini otomatis bukan waktu haid, tapi tatkala sudah selesai haid. Nah, sudah jelas. Nanti ada babnya sendiri Bu ya. Nanti ada bab sendiri masalah haid dan nifas. Ibu mau tanya panjang lebar terserah. Kita dulu pernah buka seminar masalah haid dan nifas. Ini banyaknya perempuan yang nggak tahu masalah haid dan nifas. Masya Allah, wow, sampai setumpuk pertanyaan. Beneran, kita bukan ini. Walaupun dia bulanan tetap keluar siklus haid, tapi ini nggak bisa membedakan mana haid, ya, mana dia istihadah, mana dia masa suci, mana apa. Itu harus jelas semua. Karena berhubungan dengan sholatnya wajib apa tidak, hubungan suami istrinya boleh apa tidak, terus seperti itu. Kemudian yang keempat, wan nifas. Yang keempat adalah nifas, yaitu maksudnya udah selesai masa nifas. Yang kelima wal wiladah. Yang kelima adalah melahirkan. Habis melahirkan keluarnya bayi, walaupun dia nggak basah, ya keluar kering bayinya, ya walaupun bentuknya mudghah atau alaqah, segumpal daging atau segumpal darah, tetap wajib mandi. Bukan saat itu Bu, kalau saat itu baru ngelahirin langsung mandi ke kamar mandi, jatuh dia. Ya nanti dulu sekiranya kalau mau sholat, dia wajib mandi kalau mau sholat. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang mau wajib mandi, al-maut, yaitu kematian. Bukan orang yang mati wajib mandi, terbangun mandi dulu itu. Nah, jangan. Ya, tapi yang wajib yang siapa? Yang hidup, fardu kifayah. Mandinya suatu kifayah. Seperti itu. Nah, ini 6 hal ini yang mewajibkan mandi. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana tata cara mandinya, apa aja yang wajib tatkala kita mandi, fardu-fardunya mana nanti. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan.